Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Kali ini saya akan membahas terkait cara membuat grouping pada data menggunakan bahasa Python. Kenapa kok saya membahas seperti itu? Karena saya di sini mengikuti pelatihan ya. Jadi saya selain ngajar mempunyai hobi nambah ilmu. Jadi kalau ada pelatihan gratis pasti saya ikut. Terus di sini nama pelatihannya adalah tematik akademik, jadi memang untuk dosen. Kemudian saya langsung ke silabus ya, atau kurikulumnya. Nanti di sini tuh sebanyak 8 minggu ya. Jadi kegiatannya itu selama 8 minggu. Nah, ini tugas akhirnya adalah membuat suatu web yang berhubungan dengan kecerdasan buatan. Boleh terkait data tabular ataupun data teks ataupun data gambar. Karena di setiap minggu, nah 1 minggu itu 2 kali pertemuan, yaitu hari Sabtu dan Minggu. Terus minggu kedua gitu juga, Sabtu Minggu setiap hari, jadi total pertemuannya ada 16 pertemuan. Tapi kalau total minggunya ada 8 minggu. Nah, di pertemuan minggu ketiga berarti pertemuan kelima dan 6, 14 ini. 14 itu pertemuan kelima, 15 pertemuan ke-6. Nah, ini. Maka di sini itu membahas terkait statistik ya. Statistik dari data. Nah, statistik dari data, ini pertemuan ke-6 ya, ini materinya. Nah, ini kalau saya tampilkan. Nah, di pertemuan ke-6 ini membahas terkait statistik, bagaimana mengolah data, terutama data tabular, ya, data tabular. Yaitu saya mulai langsung dari ini proses download data dari Kaggle. Ini pelatihannya boleh mendownload data dari Kaggle. Di video saya bisa dicek ada terkait cara mendownload data dari Kaggle menggunakan bahasa Python di Jupyter Notebook dan menggunakan API. Nanti bisa dicek di channel saya. Terus di materi berikutnya yaitu ini masih bahas download data. Nah, ini berikutnya terkait data yang kita olah itu tidak akan lepas dari yang namanya statistiknya ya. Bagaimana mencari nilai mean, bagaimana mencari nilai median, modus, terus apalagi ya, standar deviasi, bagaimana korelasi antar tabel, korelasi antar variabel. Jadi contoh ya, di sini data yang dipakai tugas itu datanya terkait ini, data transaksi. Datanya itu ini banyak ya, tapi yang jelas datanya ada kolom transaksi, kolom waktu, kolom ini date sama time, itu intinya kolom waktunya, mulai dari tanggal, tahun, bulan, dan ini waktunya. Customer ID, kartu ID, station ID, production ID, harganya, jumlah sama harga ini ya. Terus kalau kita mau mencari korelasi, berarti korelasi yang bisa itu korelasi antara amount sama price ya. Karena yang lainnya ini adalah ID, hanya ID. Jadi tidak perlu dicari korelasi. Yang perlu dicari korelasi adalah amount sama price-nya. Nah, di video saya sebelumnya itu juga banyak sekali materi terkait korelasi. Nah, yang di sini itu saya nggak membahas ke korelasi tapi ke grouping ya. Bagaimana kalau melakukan grouping ya. Contohnya ini kan ada soal ini di halaman terakhir. Nah, ini soalnya adalah silakan melakukan list ya 5 customer yang paling
banyak nilai transaksinya. Nah, data ini langkah pertama, data ini nanti kita baca. Jadi sebelumnya ini LMS-nya ya, ini LMS-nya. Jadi semua tugas harian, tugas akhir. Jadi setiap minggu itu juga ada tugas akhir. Tugas akhirnya itu ya nanti mendeploy yang tadi sempat saya sampaikan, yaitu di sini. Nah, setiap minggu juga ada tugas akhir. Tugas akhirnya itu ya tahapan dari ini, langkah by langkahnya, nggak boleh langsung hasil akhir, nggak boleh gitu. Nah, langsung saya lanjut. Tadi siapkan dulu Jupyter Notebooknya. Saya di sini terus belajar Python, kemudian saya buka dulu, terus saya simpan latihan grup. Udah. Ini nanti kalau kita membuat file bahasa Python di Jupyter Notebook akan menghasilkan file IPYNB ini ya, PYNB. Jadi kalau saya tampilkan di sini, nah ini filenya IPYNB yang barusan saya buat ini. Nah ini ya, second ago running, itu filenya IPYNB. Kalau kita membuat filenya di Spider, maka filenya adalah PY. Langsung kalau kita mau membaca data di data Excel, ini Excel CSV ya, ini Excel CSV, maka kita import dulu Pandas. Terus file saya simpan di variabel dt pd.read.csv. File saya tadi namanya ya transaksi 1K. Saya panggil dari sini. CSV. Nah, ini sudah dapat. Kalau mau ditampilkan cukup datanya di head gini aja. Ini menampilkan, defaultnya menampilkan 5 teratas. Tapi kalau mau diisi 10 ya bisa. Jadi menampilkan 10 teratas, data teratasnya. Masih di running, ini kalau ada tanda bintang berarti masih running. Nah ini datanya. Jadi yang diminta tugasnya adalah menampilkan nilai transaksi yang paling banyak ya. Nilai transaksi yang paling banyak. Jadi kalau nilai transaksi yang paling banyak yang diambil apa? Ini ya amount. Saya amount. Misalkan dari price ya boleh juga. Tapi saya pakainya amount. Nah, diperhatikan di sini itu 5 customer, berarti ID ya, ID customernya yang digunakan. Sebelumnya kita simpan dulu karena yang diminta adalah dalam bentuk data frame. Udah, kita simpan dulu dalam bentuk data frame. Ini transaksi sama dengan datanya dot group by. Nah ini grupnya berdasarkan apa? Karena tadi customer ya, berarti kita sesuaikan customer. Kemudian yang mau dicari apa? Yang nilainya maksimum ya, nilainya maksimum. Jadi di sini nilai transaksinya paling banyak. Kalau nilai transaksinya paling banyak, boleh menggunakan max, boleh juga menggunakan sum-nya ya, sum. Nah, kalau saya pakai max, jadi di sini kolom yang mau dicari nilai maksimumnya apa? Ini saya mount ya. Saya takutnya nanti salah penulisan, saya ambil langsung dari sini aja. Terus dot, misalkan saya pakai max. Nah, ini sudah selesai, dapat nanti. Nah, nanti kalau mau dibuat data frame ya udah buat aja. Data 1 sama dengan pd.data frame. Ini cara membuat data frame. Terus di sini isinya apa? Transaksi. Udah kayak gini aja. Kalau mau ditampilkan 5 tertinggi, ya wis langsung aja. dt1.head. Udah kita running. Nah, ini hasilnya.
Ini kalau pakai maksimum ya. Jadi customer ID-nya ini mon. Kalau menggunakan apa? Nilai paling banyak ya boleh kita menggunakan jumlahnya. Tapi di bahasa Python seingat saya itu tidak ada sum ya. Kita cek aja dulu sum di Python dan enggak. Saya ngambilnya dari playlist. Kok playlist mah? Dari saya pengennya dari Pythonnya langsung. Nah ini. Atau dari W3 School, biasanya saya lebih suka dari Pythonnya dulu langsung, baru nanti ke yang lain. Misal kalau saya masih kurang paham. Nah ini ada perintah sum. Di sini perintah sumnya ada nggak ya contohnya? Hanya seperti ini. Kita coba langsung. Misalkan saya pakai sum. Ini transaksi yang kedua, variabel saya tadi datanya di dt ya, terus grup. Baik, itu untuk membuat grupnya kan yang diminta tadi. Kenapa kok grup? Ya karena yang diminta adalah ini customer ID yang memiliki nilai transaksi yang paling banyak, jadi membuat grup. Sama ya yang kita bahas customer ID. Jadi ini saya ambil customer ID, kemudian di sini sama saya pakai mon, tapi nanti saya sum, tidak di max. Bedanya apa? Nanti hasilnya tetap beda, kan jumlah ya. Kalau sum itu jumlah, kalau max kan nilai tertinggi. Nah, sum. Udah, kita buat data frame-nya. Data 2 sama dengan pd dot data frame itu membuat tabel. Data frame itu kayak membuat tabel. Di sini variabel saya transaksi 2. Saya tampilkan 5 teratas. Defaultnya itu ini 5 ya. Jadi kalau mau diisi 10 juga boleh. Kita running. Nah, jumlahnya beda di sini. Nah, tapi kolomnya sama ya, di sini nilainya. Maaf, ID customernya sama, cuma nilainya beda. Nah, monggo kalau mau pakai sum boleh, pakai max boleh. Tapi secara garis besarnya intinya di grup agar bisa menghasilkan 5 customer dengan nilai tertinggi. Jadi nilai transaksi tertinggi itu bisa dimaksud. Kalau saya pemahamannya maksimum. Tapi kalau memang sum ya monggo seperti itu. Terus karena nomor 1 dengan nomor 2 dengan nomor 3 ini temanya sama, cuma beda yang ditampilkan. Ini guest station, ini produk. Nah, mari kita lanjut transaksi berikutnya. Ini, buatlah deskripsi statistik masing-masing, yaitu yang 23, 24, 25, 26. Karena yang diminta adalah deskripsi statistik ya. Jadi ini kan di grup ya. Di grup berdasarkan date ya, berdasarkan date. Berarti kita langsung lanjut ke soal nomor 4. Intinya temanya tentang grup ini. Nomor 4, waktu yang diminta ya, waktu date. Sehingga kita langsung ke sini. Transaksi nomor 4 ya tadi, transaksi 4 dt titik grupnya by waktu ya, by date. Nah, kolomnya tadi penulisannya saya copy dari sini biar tidak salah nulis. Kemudian apa nih yang kita lakukan? Jadi yang kita lakukan adalah mencari statistik ya, ini ya. Permintaannya deskripsi statistik. Apa yang di deskripsi statistik? Sama ya, jadi kalau kita mau melakukan deskripsi statistik yang bisa hanya 2, seperti tadi mencari korelasi antar variabel, yang bisa hanya 2, mon sama price. Jadi saya pakai dua-duanya, boleh kah Bu? Boleh. Jadi ini saya pakai kedua-duanya. Nanti munculnya ya deskripsi statistik dari masing-masing
kolom tadi. Ini satunya adalah price. Saya copy langsung dari sini. Nah, untuk mencari deskripsi statistik. Nah, deskripsi statistik itu terkait ya tadi yang saya sebutkan, yaitu nilai rata-rata, nilai median, nilai standar deviasi, nilai apalagi ya, min, max itu pasti, terus nilai kuartil 1, kuartil 2 itu sama saja dengan median, sama kuartil 3 itu statistik yang akan ditampilkan. Jadi untuk menghasilkannya pakai describe. Dah, ini fungsinya. Nah, misal kalau diminta, ini misalkan diminta dalam bentuk data frame, ya udah buat aja data frame-nya. Tapi kalau enggak, ya udah langsung aja transaksi ditampilkan, transaksi 4. Oke. Apa salah saya? Oh, ini tulisannya kurang teliti, saya mohon maaf. Nah, ini hasilnya. Jadi setiap tanggal akan dilakukan pencarian. Nah, ini date-nya sama kan yang diminta tadi, date 23, 24, 25 sama 26. Terus apa yang diminta? Nilai statistik. Dan nilai statistik yang bisa dihitung ya tadi ya, yaitu yang nilai variabel amount sama price. Jadi ini variabel amount, ini statistik dasarnya, jumlah datanya berapa, rata-ratanya berapa, standar deviasinya berapa, nilai minimumnya berapa, nilai ini kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3. Terus yang price juga sama. Nah, ini dah, ini adalah deskripsi. Jadi untuk mencari nilai statistik dasar itu menggunakan describe fungsinya. Kemudian soal yang berikutnya nomor 6. Carilah waktu terbaik di mana paling banyak user gas station melakukan transaksi. Kalau ini permintaannya adalah waktu terbaik, berarti kita grouping lagi. Nah, kemudian berdasarkan user, ya ini ada tambahan lagi. Ini berarti groupingnya ada 2, yaitu berdasarkan waktu, dan juga ini kita perhatikan yaitu ada user salah pengucapan saya, user gas station. Nah, user gas station. Jadi ada 2 melakukan transaksi, berarti saya berdasarkan amount. Nah, ini 2 grup ya. Saya tulis transaksi nomor 5 tadi, soal nomor 5, dt group by, tadi ada date, salah penulisan, date, satunya lagi ada ini ya, perlu diperhatikan di sini gas station, berarti saya tulis gas stationnya biar saya nggak salah nulis, saya copy dari sini nama kolomnya. Terus yang diminta adalah ini ya, permintaan transaksi ya paling banyak, transaksi paling banyak, berarti kita pakai sum boleh, max boleh ya, sama seperti soal nomor 1 tadi ya. Misal saya pakai max, yang saya mark adalah amount max. Misalkan mau ditampilkan berdasarkan jumlahnya, jumlah terbanyak boleh juga, nanti nggak beda jauh dengan yang tadi jawabannya, yang diminta seperti apa, kayak gitu. Nah, misal ini dibuat dalam bentuk data frame, berarti data frame nomor 5, maaf, sama dengan pd.data frame transaksi nomor 5. Oke, kita tampilkan 5 terbaik. Ini permintaannya, oh enggak ada 5 terbaik, udah langsung aja kita tampilkan, nggak usah kayak gini, langsung aja transaksi nomor 5. Oh, udah muncul. Tadi saya salahnya ini ya, kurung siku itu untuk menunjukkan bahwa di sini nanti dia ada groupingnya berdasarkan 2. Kenapa kok gas station dulu ya, karena tadi di sini saya nulisnya gas station. Misal kalau date-nya dulu, nah terus berdasarkan max, jadi dia akan melakukan grouping berdasarkan
nanti date sama gestation. Udah, ini muncul, ini nilai max ya. Terus kalau dibuat nilai sum ya sama seperti tadi perintahnya. Jadi kalau nanti grupnya ada 2 kolom, berdasarkan 2 kolom, pakai kurung ini ya tambahannya. Tadi saya salahnya di situ ternyata. Sebelumnya mohon maaf ya, tadi sempat ada error. Tapi yang terpenting adalah memahami perintah apa yang diminta. Terus kalau memang ada error, dibaca aja errornya di bagian bawah sendiri biasanya ada. Kalau merasa yang dimaksud itu errornya nggak paham, bisa dicari di Stack Overflow. Kalau merasa sudah paham maksudnya, tinggal ngutak-utik aja di bagian perintahnya. Gini. Kalau nanti misalkan menggunakan nilai max sum, nah ini kan saya pakai max ya. Saya tambahkan sedikit di sini. Transaksi 6. Ini saya pakai sum. Terus saya tampilkan transaksi 6. Nah ini dapatnya kayak gini. Insya Allah yang beda hanya di nilainya saja. Kalau gestation ID-nya insya Allah sama loh, sama. Saya sudah pernah ngecek, sama kok. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf, tadi sempat ada masalah. Terus mohon maaf jika saya tidak pernah melakukan editing videonya, murni seperti ini. Karena memang background saya informatika yang sukanya ke programmingnya, ke programming, ke logikanya gitu, atau ke database-nya, intinya ke logikanya, lebih ke programming. Terima kasih sebelumnya yang sudah menyimak, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.